Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di sesi yang kedua. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya dan semoga menjadi petunjuk hidup kita dan semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk ke pembahasan surah An-Naml di ayat yang ke-15. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Ya. Walaqad itu wanya ini dan lanya penegas qad sungguh. Jadi benar-benar sungguh atayna kami telah beri. Ata atau memberi dalam bahasa Arab itu bisa a'ta dan bisa ata. Al-Quran juga pakai kedua-duanya. Ada ata dan ada a'ta. Tetapi untuk redaksi Al-Quran, kata a'ta ini biasa dipakai untuk pemberian yang bersifat materi. Sedangkan ata bisa berbentuk materi dan bisa juga bukan materi. Ata. Maka kita jumpai misalkan inna a'tainaka. A'ta berarti memberi, tetapi lebih kepada hal yang bersifat materi. Kalau ata bisa dua-duanya, bisa berbentuk materi, bisa berbentuk non materi. Nah di sini walaqad ataina, kami telah memberi ilmu kepada siapa? Dawud dan Sulaiman. Kaminya adalah Allah. Ya, bukan berarti jamak. Tetapi kami bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengagungkan dirinya. Jadi dalam bahasa Arab kata kami itu tidak selalu berarti jamak. Jika diungkapkan oleh satu orang, satu saja, maka akan bermakna untuk penghormatan atau pengagungan dalam konteks Allah Subhanahu wa taala. Atau di sisi yang lain, bagi kita sebagai manusia, kalau kita katakan kami, itu juga menjadi bentuk tawadhu, rendah hati. Karena merasa bahwa kita yang sendirian itu bukan yang paling baik, bukan yang paling dalam sesuatu yang dipandang baik, tetapi orang lain masih banyak yang baik. Maka kita katakan kami untuk mengakui bahwa orang lain masih banyak yang lebih baik daripada kita. Di sisi yang lain juga kami untuk kita sebagai manusia sebagai sebuah pengakuan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama yang lain. Ya. Maka kita harus berjamaah. Nah, dalam konteks Allah, kaminya berarti untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengagungkan juga orang yang diberi, mengagungkan pula pemberiannya. Jadi ketika Allah ungkapkan ataina,
Dawud wa Sulaiman, menunjukkan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu Allah muliakan. Begitu juga ilmunya. Ya. Ilmu yang diberikan, ilmu apa? Tidak terdefinisikan. Jadi ilmu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tidak terdefinisikan secara pasti. Ini terlihat dari kata ilman, itu indefinite. Ilman bertanwin ini menunjukkan bahwa ilmu yang diberikan tidak terdefinisikan secara pasti. Artinya ilmunya lebih banyak daripada yang kita bayangkan, lebih luas, atau mencakup segala ilmu. Maka di sini diungkapkan dengan tanwin, ilman, ini indefinite. Kalau definite akan ditambahi huruf al. Kalau pakai al, ini jadi al-ilm. Al-ilm berarti lebih spesifik. Bendanya, ilmunya apa, berarti itu hanya itu saja. Sedangkan ketika diungkapkan dengan ilman, bentuknya nakiroh, indefinite, berarti ilmu yang diberikan jauh lebih banyak, lebih luas, dan kita tidak bisa tahu secara pasti apa saja. Pastinya banyak yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Ya ilmu ketatanegaraan, ya ilmu bisnis, ya ilmu mengelola ilmu keluarga, sosial dan sebagainya, Allah berikan kepada beliau. Termasuk juga tadi ilmu teknologi mengelola besi, tembaga, metal, itu juga ilmu juga kan gitu. Begitu juga ilmu bagaimana memenangkan peperangan, menundukkan negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang ada pada masanya, itu juga ilmu juga. Gitu. Maka di sini lebih luas daripada diungkapkan dengan al-ilm. Ya, singkatnya begitu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala, dan keduanya mereka berdua, wa qala itu kan ketambahan alif ya sini ya. Kalau bedakan antara qala yang pendek, qala, dengan qala. Nah, ini pentingnya membenahi bacaan Al-Quran, itu membedakan antara qala yang lanya pendek dengan yang lanya panjang. Qala berarti dia berkata. Kalau qala mereka berdua. Karena kalau mereka jamak 3 atau lebih itu qalu. Qala berarti mereka berdua. Kembali ke siapa? Ke Sulaiman dan Daud alaihissalam. Mereka berdua berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddalana, yang telah memberikan keutamaan atau melebihkan kami ala katsirin min ibadihil mu'minin, dibandingkan dengan banyak di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, ini makna ayatnya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pelajaran penting apa saja yang bisa kita ambil dari sini? Ada yang mau nyampaikan hasil tadabburnya dari yang kita bahas tadi ini? Iya, dari alhamdulillahnya gimana? Alhamdulillahnya gimana tuh? Ya, Masya Allah. Nah, ya, good. Masya Allah, bagus ya. Makasih. Siapa namanya? Balia, Masya Allah. Makasih Balia. Kok dikasih kotak infak jadi?
Nanti kasihan yang lain mau ngomong ntar takut dikasih kontak infak nanti. Iya ya, pas. Baik, terima kasih. Jadi Masya Allah, ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan contoh kepada kita bahwa kita hendaknya memuji Allah atas ilmu yang kita raih. Alhamdulillah. Itu jadi ini menjadi teladan buat kita ya. Dan bukan hanya di sini saja, tapi di banyak hal. Yang semuanya sebenarnya bermuara pada ilmu ya. Kita sampai di tempat ini itu juga karena ilmu juga kan? Karena ilmu. Setidaknya ilmu itu kan artinya pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Dapat informasi kan ilmu juga. Bisa sampai sini, bisa mengarahkan map ke sini, atau kita tergerak ke sini itu karena ilmu. Gitu semuanya. Karena dengan ilmu maka kita mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sisi yang lain juga menunjukkan selain tadi setelah mendapatkan ilmu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain apa kira-kira? Menunjukkan kemuliaan ilmu, orang yang berilmu dan ya menuntut ilmu itu menjadi kemuliaan tersendiri karena ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang lain? Ya, ini juga menunjukkan betapa tawadhu'nya mereka berdua, Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Dari mana kita tahu tawadhu'nya dia? Dia nggak cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi dia katakan alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang mereka dilebihkan di atas banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti itu kehebatan mereka berdua, tetapi itu lebih pada karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu atau karunia atau kelebihan melebihi dari yang lain, itu semata karena Allah meridhoi kita, Allah memberikan fasilitas itu. Bahkan ketika kita masuk surga, apa kalimat yang diucapkan oleh ahli surga ketika dimasukkan ke surga? Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu yang diucapkan oleh ahli surga. Surah Al-A'raf tadi. Ya, surah Al-A'raf. Ayatnya saya nggak ingat nomor ayatnya ya. Ntar dicek dulu. Surah ke-7. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Surah Al-A'raf ayat 42. Eh, 42, 43. Surah 7 ayat 43. Apa tuh? Di surga. Oh. Waktu di surga. Oh, insya Allah. Semoga ingat semuanya ya. Iya. Kan bisa bahasa Arab semuanya nanti kalau di surga. Kan bahasa ahli surga kan bahasa Arab. Insya Allah. Tadi dapat berapa pelajaran tuh? Udah penuh duluan kayak catatannya? Jadi ilmu, al-ilmu min ni'amil. Ya, ilmu itu merupakan nikmat atau karunia dari Allah. Tadi ya. Kemudian bersyukur atas pemberian Allah tadi. Kemuliaan menuntut ilmu, orang yang berilmu. Ya, berikutnya. Ya, menunjukkan bagaimana Allah memuliakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
tadi yang sampaikan Mbak siapa tadi? Balia. Ya. Naman yu'ta ni'matal ilm yalzamuhu ayyahmadallaha wa yashkurahu ala hadhihi ni'mah. Orang yang telah dikaruniakan nikmatnya ilmu itu hendaknya senantiasa memuji Allah dan bersyukur. Memuji itu dengan lisan, bersyukur, kalau bersyukur apa? Action, ya. Berbuatan. Jadi syukur itu bukan hanya mengucap, tetapi juga mengamalkan, juga meyakini. Kalau alhamdu itu pujian secara lisan saja. Alhamdulillah wasyukru lillah. Bukan wasyukurillah ya. Alhamdulillah wasyukru lillah. Bukan syukurillah, kalian syukurin aja. Wasyukru. Kan gini, alhamdulillah wasyukru. Nah, itu karena iya, itu yang nyanyi juga harus dikoreksi juga bacaannya tuh. Wal faidin katanya. Minal aidin wal fa apa? Doanya salah ntar. Minal aidin wal faizin pakai zai, bukan faidin ya. Faizin, orang-orang yang berhasil, orang yang sukses. Aid, orang yang kembali. Minal aidina, orang-orang yang kembali. Wal faizina, orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu sebenarnya kalimat panjangnya, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan Anda semuanya termasuk dari hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sukses berhasil. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada dalam hadis, tapi doa. Kan boleh berdoa pakai mana aja kan, tidak harus ada hadis ya kan? Iya, baik. Jadi alhamdulillah wa syukru lillah. Bukan wa syukurillah ya. Itu bukan bahasa Arab. Kalau wa syukurillah itu bukan bahasa Arab. Karena nggak ada syukur dalam bahasa Arab itu enggak. Yang ada syukru. Syukru. Iya, Indonesia itu kayaknya. Kreatif. Wasyukru lillah. Baik, kemudian tadi selain bersyukur juga at-tawadhu' wa talab ala mazidin minal ilmi. Juga hendaknya senantiasa tawadhu'. Tawadhu' bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya tawadhu' pakai ain. Ya, at-tawadhu' wa talab ala mazidi minal ilmi, dan juga berdoa meminta kepada Allah tambahan ilmu, minta tambahan ilmu kepada Allah. Doanya apa? Rabbi zidni ilma. Rabbinya pendek ya, jangan dipanjangin. Rabbi zidni ilma. Iya, jangan dipanjangin Rabbinya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Surah Thaha ayat 114, Rabbi zidni ilma. Baik. Berikutnya lagi apa? Annal ilma kullahu hibatun minallah, bahwa ilmu itu, segala ilmu itu merupakan pemberian dari Allah. Hibah. Hibah bahasa kita ya. Bahasa Arab hibah. Hibah, karunia, pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, dari situ maka kita kalau kita menyadari bahwa ilmu yang kita dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita kembalikan kepada Allah dan menyadarkan kita bahwa kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan. Dan Allah ingatkan kita semuanya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu enggak dikasih ilmu kecuali sedikit saja. Kata Nabi apa? Kita tuh hanya, semua makhluk yang ada di jagat raya ini itu hanya kebagian setetes ilmu dari samudra yang luas itu dibagikan ke semua makhluk, semua manusia.
Itu yang kita, ya, setetes itu bukan buat orang satu orang. Untuk sekian banyak manusia yang ada itu setetes dari samudra yang luas itu. Itu baik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surah Al-Isra ayat 85.